Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Apakah anugerah keselamatan juga diberikan pada orang yang percaya Wanes? Karena mereka juga percaya penebusan Yesus Juru Selamat. Silahkan Pak Pendeta. Wanes itu apa? Wanes itu adalah salah satu paham di dalam kepercayaan doktrin Tritunggal. Kita percaya Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu bukan anak, anak itu bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu 3 pribadi berbeda. Hanya hakikatnya yang satu. Tapi Wanes itu percaya bahwa pribadinya hanya satu, tapi namanya saja yang berbeda. Pak Ray di rumah sebagai suami, di kantor sebagai pegawai, di kampung sebagai RT. Tapi orangnya kan satu, cuma Pak Ray saja. Wanes. Tapi itu salah. Kenapa? Karena sekarang itu Pak RT, suami, dan pegawai bisa duduk ngobrol. Dan bisa, orangnya cuma satu kok. Bisa saling mengutus. Pak RT ngutus pegawai, tidak bisa, orangnya satu. Tapi Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa hadir bersamaan pada waktu Yesus dibaptis itu. Yesus keluar, Roh Kudus turun, suara Bapa. Ya, Yesus bisa bicara pada Bapa. Dia berdoa kepada Bapaknya. Bapa juga bicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya berkenan. Roh Kudus juga berdoa kepada Bapa. Berarti ada komunikasi. Bapa mengutus Yesus. Yesus mengutus Roh Kudus, ada saling mengutus. Jadi Wanes itu salah. Pertanyaannya sekarang, orang Wanes itu selamat nggak? Wanes ini disebut juga sebagai
Sabellianisme, karena dipelopori oleh Sabellius. Nah, apakah mereka selamat? Begini, mereka tidak percaya ada Tritunggal, murni. Tapi orang yang tidak percaya Tritunggal ini harus dibedakan dua. Pertama, grup ini tidak percaya Tritunggal, tapi tetap percaya Yesus itu Tuhan Juru Selamat dalam pengertian setinggi-tingginya. Grup yang ini tidak percaya Tritunggal, sekalian tidak percaya Yesus Tuhan. Contohnya saksi Yehova. Saksi Yehova tidak percaya Tritunggal, tapi sekaligus mereka juga tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah setinggi-tingginya. Tidak, yang begini nggak mungkin selamat. Sementara Oneness, mereka tetap percaya Yesus Allah yang sejati, setinggi-tingginya. Hanya kesalahan mereka adalah tidak melihat dia sebagai pribadi berbeda dari Bapa dan Roh Kudus. Menurut saya ada kecacatan teologis. Tapi ingat, syarat diselamatkan itu kan bukan doktrin Tritunggal. Jadi kalau mereka betul-betul percaya kepada Yesus, biarpun mereka punya cacat secara teologis dalam doktrin Tritunggal, menurut saya mereka tetap diselamatkan. Tapi Roh Kudus itu punya fungsi menuntun orang pada kebenaran. Jadi kalau dia Oneness, sudah dikasih penjelasan sungguh-sungguh, sudah dikasih ayat-ayat Alkitab sendiri, tapi masih ngotot dan ini artinya kayaknya Roh Kudus dia tuntun dia pada kebenaran. Jangan-jangan dia bukan anak Tuhan. Itu catatan tambahan saja.